Maranatha, saudara-saudara, kita bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa kepastian keselamatan yang Kau anugerahkan sudah memberikan satu privilege kepada kami menjadi umat Allah yang boleh hidup diberkati, disertai Tuhan di dalam situasi kondisi apapun. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman Allah dalam ibadah raya pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Allah yang boleh disampaikan boleh memberikan kekuatan yang baru, memberikan berkat, memberikan pencerahan dalam hidup kami. Urapi berkati hamba-Mu dalam segala persiapan, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Allah terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19 katakan demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Amin. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Teks ini diambil, saudara-saudara, bagaimana pasca kebangkitan Yesus, apa yang terjadi kemudian dengan kehidupan para murid. Dikatakan oleh ayat yang kita baca tadi, bahwa mereka berkumpul di satu rumah. Tidak diketahui rumah siapa itu yang mereka tinggali untuk mereka bersekutu bersama-sama. Tafsiran saya ada kemungkinan itu rumahnya Yohanes. Karena dikatakan bahwa Yohanes ini keluarganya cukup berada. Makanya waktu Yesus di kayu salib, ia menyerahkan Ibu Maria itu bukan kepada yang lain. Melainkan Yesus menunjuk kepada pribadi Yohanes, muridnya yang termuda. Saudara, dikatakan bahwa mereka tinggal di rumah yang terkunci karena takut kepada orang Yahudi. Dan itu terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana situasi selanjutnya yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah raya pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, takut kepada lingkungan sekitar. Melalui dua ayat yang kita baca tadi. Takut kepada lingkungan. Kita melihat bahwa para murid Yesus takut kepada orang Yahudi, kepada lingkungan. Mengapa mereka takut? Menurut saya, mereka takut kepada orang Yahudi di samping realita yang terjadi, tapi rupanya informasi yang disampaikan oleh Simon Petrus kepada rekan-rekan, kepada saudara-saudaranya. Sehingga itu menimbulkan rasa takut. Coba kita buka Yohanes 18 ayat 15 sampai 17. Katakan demikian. Yohanes 18 ayat 15 sampai 17. Katakan demikian. Simon Petrus dan seorang murid yang lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar pintu, maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga itu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Saudara, saya katakan tadi dalam introduksi,
rupanya keluarga Yohanes, orang tua Yohanes, itu orang yang dikenal di sana, di Yerusalem. Apakah seorang pejabatkah? Tidak dijelaskan oleh kitab suci. Apakah dia seorang yang kaya, seorang yang berada? Ada kemungkinan menurut saya. Nah, oleh karena itu, Yohanes rupanya murid Yesus yang termuda ini dikatakan mengenal kepada imam besar Kayafas. Di mana mertua dari imam besar Kayafas ini bernama Hana. Siapa ini? Yang berwenang pada waktu itu, ya. Jadi Yohanes sudah ada relasi. Jadi dia keluar masuk itu bebas, dia nggak jadi masalah. Nah, oleh karena itu sudah kasih lihat Tuhan Yesus, waktu Yohanes akhirnya bicara dengan penjaga pintu istana mahkamah ini, rupanya si pembantu ini juga mengenal Yohanes siapa dia. Makanya waktu dia katakan bahwa saya mempunyai teman, boleh masuk? Boleh katanya. Akhirnya Petrus ikut masuk. Tapi rupanya waktu sampai si pelayan ini berhadapan dengan Simon Petrus, si pelayan ini sambil lalu, bukankah engkau juga bersama dengan dia? Petrus kata, bukan. Sambil lalu dia menjawab. Saudara-saudara, Petrus kemungkinan menginformasikan kepada para murid bahwa ia sempat ditanya saat mau melihat Yesus diadili di ruang dalam. Nah, saudara, waktu Petrus sampaikan info ini, itu membuat para murid menjadi takut. Takut karena mendengar. Takut karena melihat. Padahal mereka belum tentu mereka diteror betul-betul. Karena yang mereka arah itu hanya pribadi Yesus, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, kalau siang hari mungkin masih belum seberapa nih para murid. Demikian juga dengan kita. Kalau siang hari kita bisa sibuk dalam segala urusan. Walaupun kita mematuhi sekarang peraturan pemerintah yang dikeluarkan adanya karantina di rumah masing-masing. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Tapi kita berdoa dan kita optimis bahwa Allah ikut campur tangan dalam segala perkara. Siang hari sibuk dengan segala kesibukan rumah tangga. Tetapi malam hari pikiran itu bisa lebih fokus dan itu mencekam suasananya. Saya setel ke YouTube Bandung, Kota Kembang. Situasi saat ini. Cimahi seperti kota mati, saudara, malam hari itu. Tidak ada orang berani keluar kalau tidak penting sekali itu. Lenglang orang Sunda katakan. Mencekam. Berkumpul para murid di satu rumah. Karena katakan senasib. Mau pergi kemana lagi? Oh, mereka perlu persekutuan. Satu kepada yang lain saling membesarkan hati. Saling menghibur, saling menguatkan. Ya, demikian juga dengan kita di rumah. Kita saling menghibur, saling menguatkan. Saya bersyukur selama suasana udah 1-2 bulan ini, masuk ke 2 bulan. Saya membaca firman Tuhan dalam saat teduh diperbanyak, ditingkatkan. Biasa 3-4 pasal, sekarang bisa 10-15 pasal, sampai 20 pasal. Bisa lebih cepat saya tahun ini membaca Alkitab selesai. Saya bersyukur untuk anggota jemaat, ya Ibu Neneng sebagai anggota lansia nih, sampai 15 pasal tiap hari baca Alkitab. Oh, saya kagum kepada beliau ini. Saudara, dikatakan oleh ayat yang kita baca, pintu-pintu terkunci, ini akan memberikan perlindungan kepada para murid Yesus. Kenapa terkunci? Melindungi dari ancaman. Saudara-saudara, alam sekitar kita bukan bisa memunculkan dalam psikologi, terminologi itu dikenal dengan istilah fobia. Ada orang takut terhadap binatang tertentu. Orang takut tempat yang tinggi. Kalau dia berada di satu tempat yang begitu tinggi, lihat ke bawah, begitu luang, itu mendatangkan nervous, gemetar, kemudian keringetan.
Tapi ada juga orang yang mengalami fobia itu karena kotor. Kalau dia pakai baju bagus, apalagi baju putih, dia takut kena noda, kena lumpur. Tapi itu jangan sampai menjadi fobia. Ada orang yang takut dengan jenazah. Saya salah satu di antaranya, takut dengan orang mati. Tapi ada juga orang yang takut dengan orang hidup. Saya mendengar berita, ada encim yang berjualan kue, dibeli oleh satu keluarga. Tapi karena gara-gara encim ini, maka satu keluarga suami istri dengan 3 anak itu meninggal dunia. Karena apa? COVID-19 menular dari sentuhan tangan, dari kontak fisik. Sehingga akhirnya perusahaan kopi terkenal di Kota Bandung, Jakarta juga jadi korban. Orang takut dengan germ, dengan kuman. Orang takut dengan virus. Virus mendatangkan sakit penyakit. Masih perdebatan ini antara Amerika dengan Tiongkok. Tiongkok kata virus ini dibuat oleh manusia. Tetapi kemudian Amerika menuduh bahwa itu dari binatang dan sebagainya. Saudara, Alkitab mencatat berapa banyak kali manusia takut. Sejak kapan nih? Sejak Adam dan Hawa berontak kepada perintah Allah. Waktu kemudian saudara-saudara Yusuf tahu bahwa itu Yusuf, mereka menjadi takut. Kapan takut dialami? Pada waktu Musa ada di kaki gunung Sinai. Ia takut. Kadang kemudian melihat semak belukar yang menyala, dia naik. Tapi kemudian mendengar suara, Musa, Musa, jangan tanggalkan kasutmu, karena tempat di sekitarmu suci atau kudus. Musa menjadi takut. Saudara-saudara, sampai kepada peristiwa para gembala di padang Efrata takut karena melihat malaikat yang begitu gemilang. Oleh karena itu, manusia sejak Kejadian pasal 3 dihinggapi rasa takut. Yang pertama, tadi dikatakan takut kepada lingkungan. Mengapa manusia begitu takut? Bagi saya itu manusiawi, manusia takut. Para murid takut karena info Simon Petrus, tapi saya katakan tadi. Tapi bagaimana sikap Yohanes? Menurut saya Yohanes biasa-biasa saja. Seperti situasi sekarang ini banyak orang begitu takut. Kemudian sejak virus diberitakan di seluruh dunia ini, saya lihat di YouTube, sekarang ada 6 gejala lagi katanya. Orang bisa kena gejala virus COVID ini. Apa itu? Perut mulas, diare, terus apalagi dikatakan dan seterusnya. Memusingkan bagi kita nih. Maka bagi saya anggap itu wajar, normal, silakan saja. Karena sekarang ada berapa banyak hoax yang disangkal itu tidak benar. Hati-hati dengan segala berita. Saudara, para murid di antaranya mungkin Yohanes tidak begitu takut dia wajar saja dia sikapnya. Karena itulah memang realitanya. Nah, memang kita juga dihimbau berbahaya sekali untuk keluar rumah kalau tidak begitu penting. Untuk bertemu dengan kemungkinan orang-orang tertentu. Para murid takut bertemu dengan orang Yahudi yang anti kepada Yesus. Karena apa? Dalam pikirannya bisa dianiaya, bisa dibunuh. Sehingga lebih baik mengurung di rumah. Tercekam mereka. Seperti yang kita alami sekarang ini. Bagaimana sekarang kita di dalam SKS nih, situasi kondisi sulit. Tuhan Maha tahu apa yang terjadi dengan umatnya. Berapa banyak kali firman Tuhan menyinggung, ada 20-30 kali dalam perjanjian lama, adanya khawatir, takut, gelisah, bimbang. Sampai kitab yang mencatat kurang lebih ada 365 kali disinggung. Saudara-saudara,
Memang kita terancam dengan berbagai macam ancaman. Dulu kita diteror dengan terorisme. Begitu takut mencekam. Gereja-gereja terancam dengan terorisme ini. Tapi berapa banyak hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, penuh penyerahan kepada Tuhan. Dan berapa banyak yang menjadi korban peristiwa-peristiwa bom meledak di gereja. Terancam. Bagaimana sikap kita? Seringkali kita tidak berdaya menghadapi realita itu. Kita jadi bingung, panik. Berapa banyak mungkin hanya alirkan air mata, nangis, meratap. Karena apa? Peristiwa ini menusuk ke segala arah. Bukan saja soal kesehatan, melainkan juga soal ekonomi, soal pekerjaan, soal bisnis. Hancur semua saudara-saudara. Tidak gampang ini. Ya, apalagi sekarang dalam suasana Ramadan, para pembisnis juga bingung. Harus menggaji mereka, harus memberikan THR. Sedangkan perusahaan mogok, perusahaan tidak berjalan. Tetapi saya melihat juga pemerintah itu menggelontorkan dana sampai berapa triliun itu. Kita semua kena dampak, tidak gampang. Ya, tapi kembali lagi saya katakan orang-orang tertentu tidak menjadi masalah apabila mereka menghadapi situasi sulit. Tapi mari iman kita jangan dipengaruhi dengan realita. Iman kita jangan digoncangkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi. Saya percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam segala perkara. Boleh mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Saudara, oleh karena itu yakinlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Kalau kita ada di satu lorong, pasti lorong itu ada ujungnya. Kalau kita ada di lembah, itu tidak akan tetap di dasar, sekali waktu kita akan naik tinggalkan lembah itu. Oleh karena itu saya berdoa supaya saudara dan saya diyakinkan oleh kuasa kebangkitan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau Yesus pernah mati dan dia bangkit, kenapa Yesus mati? Karena dia manusia. Mengapa Yesus bangkit? Karena dia Tuhan kita. Manusia lahir sekali waktu bisa mati, meninggal dunia. Tetapi Tuhan kita tidak pernah mati. Ia tetap hidup. Oleh karena itu berbagailah saudara dan saya mengenal Yesus secara pribadi. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang mampu dan berkuasa mengampuni segala bentuk dosa apapun yang kita lakukan. Sejauh mana kita mau datang kepada Dia. Pasca kebangkitan Yesus, maka kuasa itu harus ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri saudara-saudara. Mari kita saling menguatkan satu kepada yang lain, saling menghibur. Jangan memberikan informasi yang lebih mencekam hati kita. Dan saya bersyukur tadi pagi saya juga mendapatkan berita bagaimana Inggris sekarang sudah pulih. Prime Ministernya sudah memberikan pengumuman akan Inggris akan memulai lagi segala aktivitas. Tapi anak sekolah masih diliburkan. Tapi di dunia bisnis akan mulai bergerak lagi. Puji Tuhan. Itali, Spanyol, Perancis sudah mulai pulih. Puji Tuhan. Singapura korban menjadi minim. Ada satu perubahan. Bagaimana dengan Indonesia? Kita juga bersyukur banyak yang sembuh. Saya melihat tayangan Menteri Perhubungan itu sudah sehat total, udah mulai bekerja lagi. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, pasti Yesus akan memulihkan. Pasti Tuhan akan mengubah suasana yang mencekam menjadi suasana yang penuh dengan kekuatan. Nah, bagaimana sikap kita sekarang? Sebagai way out dari suasana khawatir, takut, gelisah, bimbang ini. Hidup dalam dunia ini seperti hidup di padang gurun. Ada di dalam suasana pengembaraan. Artinya tidak lepas dengan segala kesulitan, kesukaran saudara dan saya hadapi. Tapi puji Tuhan, banyak janji Allah yang diberikan kepada umatnya saudara dan saya. Selama hidup di dunia ini, adakah ayat, adakah janji Tuhan di dalam dirimu, dalam diriku?
Mari kita belajar untuk mengingat, menghafal kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita ini. Apakah waktu dan kesempatan yang dialami dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang berfaedah, yang berguna? Mari kita manfaatkan. Saya di rumah, bangun pagi, masuk dalam saat teduh, kemudian mendengarkan berita. Setelah itu, warming up, olahraga di rumah. Ya, senam, dengan ibu cucu lari-lari kecil, ya, keliling sambil ketawa kita, sambil dengar lagu. Ya, tidak berdosa kita mendengarkan lagu-lagu Ismail Marzuki. Saya boleh menghibur ibu cucu. Apa ini? Kulihat wajahmu seperti bulan. Ibu cucu tertawa terpingkal-pingkal. Bukankah kita punya sense of humor? Punya hal-hal yang bisa membuat humor di rumah. Jangan berbuat dosa di rumah. Istri meledak, suami meledak, anak-anak jadi saksi dan terluka batinnya. Tapi saling melayani, saling membantu. Saya siap menyapu di rumah, saya siap mengepel, ibu cucu masak, saya cuci piring. Nah yang sih kita, Nini jeung Aki duaan di rumah, saling membantu, saling melengkapi. Jadikan setiap percobaan atau ujian iman atau testing iman sebagai alat Tuhan untuk mendorong iman saudara dan saya lebih dekat dengan hadirat Allah. Pada waktu mereka berkumpul, dikatakan oleh ayat tiba-tiba Yesus ngebelegedak hadir di tengah-tengah mereka. Jadikan kehadiran Yesus dalam rumah tangga kita ini menjadi kekuatan baru bagi saudara dan saya. Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan, setiap umat Allah yang pernah atau sering dialami situasi kondisi, maka doa dan harapan itu akan muncul dari dalam diri kita. Sejauh mana kita membaca firman Tuhan masuk dalam saat teduh. Dan kita ada satu janji kepada Tuhan. Aduh Tuhan, kami haus, kami lapar, kami rindu untuk kembali ke gereja kita beribadah. Puji Tuhan. Saya mendengarkan banyak unek-unek dari anggota jemaat, para pelayan majelis. Rindu untuk kembali beribadah. Rindu untuk kembali melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari kita belajar semakin dekat dengan hadirat Allah. Mari kita semakin bergantung kepada pertolongan Tuhan dalam segala perkara. Firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih waktu dan kesempatan yang Kau anugerahkan. Kembali pasca kebangkitan Yesus, Engkau memberikan kepada kami kuasa kebangkitan. Untuk kami diberikan kemampuan mengatasi segala situasi sulit apapun yang terjadi. Mengatasi segala kegelisahan, kebimbangan, ketakutan-ketakutan. Hamba percaya Tuhan yang ikut campur tangan dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Hamba menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati para pemimpin gereja, umatnya. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu. Demikian juga untuk GGP Maranatha Cimahi. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu para majelis, para pelayan, segenap anggota jemaat, pria, wanita, tua, muda. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan tidak akan biarkan kami terombang-ambing dengan situasi sedemikian rupa. Tapi Allah mampu dan berkuasa untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Demikian juga untuk korban-korban yang terjadi di seluruh dunia. Terima kasih Bapak, janji-Mu melekat dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.